Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1132. Cahaya masuk dari celah itu. Penglihatan Suyi jelas, dan keenam indranya pulih. Saat ini, ia heran melihat tangan kanan penjahit itu mengangkat tangan kanannya, dan hendak menempelkan telapak tangannya ke arahnya. Tetapi juga pada saat ini, penjahit itu tampak terstimulasi, wajah lamanya tiba-tiba berubah, dan dia segera berhenti, dan sosok itu mundur. Ledakan, tidak diragukan lagi, jika penjahit itu tidak menghindar tepat waktu sekarang, kemungkinan besar dia akan dihancurkan oleh kekuatan pedang tertinggi itu. Dan adegan ini pun diam-diam membuat Suyi kaget. Pertama, dia dikejutkan oleh teknik rahasia aneh sang penjahit. Kedua, seruan pedang yang tiba-tiba bergema itu sebenarnya terpicu ketika kekuatan pedang 9 penjara kekaisarannya hendak menyerang. Ledakan, kegelapan dan malam antara siang itu dan bumi benar-benar hancur, dan langit menjadi cerah dan kembali ke keadaan semula. Sebelumnya, yang dia gunakan adalah alam mimpi buruk gelap, yang sepenuhnya berevolusi dari hukumnya mencuri langit, belum lagi membunuh karakter kaisar, hanya untuk membersihkan beberapa karakter alam biasa, dan tanpa banyak usaha. Selain itu, kekuatan gumpalan kekuatan pedang itu membuatnya merasakan ancaman serius. Mungkinkah, pedang itu? Mustahil, pedang manusia penonton sudah lama tertahan di perahu nelayan, dan akibatnya, nelayan tersebut belum bisa melarikan diri dan tidak bisa kembali ke kedalaman laut, langit berbintang di mana. Tapi jika itu bukan pedang manusia, kenapa kekuatan pedang itu begitu menakutkan? Penjahit itu mengerutkan kening. Sepanjang hidupnya, dia bersembunyi di balik layar dan berjalan dalam kegelapan. Seperti dalang di balik layar, dia ditakuti dan ditakuti oleh orang-orang di kedalaman langit berbintang. Dan yang paling dia tidak suka adalah perubahan mendadak. Saat ini, penonton di kejauhan dikejutkan. Sebelumnya, dalam bidang penglihatan mereka, dunia tempat Judgment dan Suyi berada tiba-tiba diselimuti kegelapan, dan mereka tidak dapat lagi melihat apapun. Adegan aneh itu membuat semua orang ngeri. Sampai mereka melihat Suyi dan Qingtang semuanya selamat, Molo dan barang antik tua semuanya lega. Suyi mengabaikan ini dan menoleh ke arah Qingtang. Saya melihat Qingtang memegang kotak pedang perunggu kuno di tangannya, dan wajah cantik Qingtang penuh kegembiraan dan kesurupan. Tampaknya pikiran sangat terguncang. Ketika Suyi memandangnya, Qingtang sadar kembali seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi, lalu menarik napas dalam-dalam dan membungkuk untuk menyerahkan kotak pedang perunggu di tangannya. Tuan, ini kejutan terakhir yang akan diberikan murid itu kepadamu, dan hanya kamu yang bisa membuka kotak pedang ini. Suara Qingtang bergetar, jelas bersemangat dan sedikit di luar kendali. Klik, sebelum Suyi bisa bergerak, ketika kotak pedang perunggu muncul di depannya, segel misterius yang menutupi kotak pedang itu dirusak oleh kekuatan pedang tertinggi yang menakutkan. Pedang kayu tersapu, berputar dan menari di sekitar Suyi, seolah bahagia. Pedang ini sederhana dan bersahaja, berwarna abu-abu biru, kecuali dua kata kecil yang terukir di gagangnya. Pengembaraan, Suyi mengangkat tangannya dan memegang pedang di telapak tangan kanannya. Tiba-tiba, perasaan familiar yang tak terlukiskan muncul di hatiku, seperti perpaduan darah, dan di dalam jiwa, pedang 9 penjara bergetar hebat. Salah satu rantainya bergetar, melepaskan kekuatan karma yang besar dan berat. Ledakan, pedang kayu itu tiba-tiba meraung, dan kekuatan pedang tertinggi muncul dari tubuh pedang yang sederhana dan bersahaja. Langit dan bumi bergetar hebat, dan semuanya tercengang. Setiap orang merasakan keterkejutan yang tak terlukiskan di dalam hati mereka, terpana di tempat, seolah menyaksikan keajaiban yang luar biasa. Di bidang penglihatan, tampaknya ada niat pedang putih di mana-mana, semacam kekuatan pedang keras yang mengisi setiap inci kekosongan, tampaknya ada di mana-mana, tidak dimanapun. Itu bukan ancaman, tapi membuat orang merasakan rasa tidak berarti dan rendah hati yang datang dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Bagaikan katak yang memandang ke langit, betapa luasnya langit, dan betapa kecilnya badan. Ini, Peng Su, Kaisar Iblis Tianyao, semua barang antik tua ini tampak kesurupan, benar-benar tersesat, dan merasakan ketidaktahuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kekuatan pedang seperti itu terlalu tinggi dan tak terukur, itu sepenuhnya di luar jangkauan imajinasi mereka. Pedang macam apa ini? Nona Hua Xinzai Ruoxi gemetar secara fisik dan mental, dan wajah cantiknya berubah. Dia memiliki asal-usul yang istimewa dan telah melihat banyak hal yang luar biasa dan ajaib. Dari segi pengetahuan, beberapa Realm King lebih rendah darinya. Tapi saat ini, itu hanyalah kekuatan pedang, tapi itu membuatnya merasa terkejut dan bingung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa seperti itu sulit digambarkan dengan kata-kata, membuat kognisi saya terasa kurang dan mandul saat ini. Qingtang bergumam pelan, alisnya yang indah dan indah penuh dengan kegembiraan,
kekaguman, kegembiraan, dan kesurupan. Pedang para dewa bisa menghancurkan dunia. Pedang ini mungkin tidak bergengsi seperti pedang di dunia, namun merupakan pedang yang paling disukai oleh sang master. Penonton, bisikan serius sang penjahit terdengar di lapangan. Di matanya, Su Yi di kejauhan benar-benar berbeda dari sebelumnya, memancarkan temperamen yang luas dan lapang, melayang seperti peri. Jam tangan. Saat ini, Molo dan yang lainnya terkejut. Mereka juga memperhatikan bahwa aura sang master telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia jelas berdiri di sana, tapi dia memberi orang perasaan tidak terikat saat berdiri di atas awan 9 langit dan menghadap ke dunia segala usia. Penonton, mata Su Yi yang dalam penuh dengan kebodohan, dan dia berkata dengan lembut, dunia ini, aku bukan aku. Benar-benar, mata penjahit itu berkedip-kedip. Apakah kamu tahu jika kamu mencobanya? Murid penjahit itu tiba-tiba berkontraksi. Ledakan. Di belakangnya, langit gelap muncul, menutupi langit dan matahari, dan di atasnya, kekuatan surgawi yang keras tiba-tiba muncul, yang tampaknya merupakan inkarnasi dari jalan besar langit dan bumi. Kerajaan. Lidah penjahit itu menggelegar, dan jalan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di antara kedua tangannya, membentuk tirai cahaya. Sepertinya ada parit yang berdiri di depan Anda. Tabir pencuri. Tapi saat pedang Su Yi ditebas, retakan lurus tiba-tiba terbuka antara langit dan bumi, seolah terbelah oleh pedang. Langit hitam dihancurkan oleh energi pedang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1133. Dengan satu sapuan pedang, mimpi buruk hitam akan hancur, dan penjahitnya akan rusak parah. Adegan mendominasi itu langsung mengejutkan penonton. Ini adalah Su Xuanjun. Peng Zhu tersentak. Barang antik tua di sekitarnya tercengang. Sebelumnya, King Tang telah menunjukkan kekuatan tempur setinggi langit yang jauh melampaui tingkat kekaisaran, dan itu sangat kuat sehingga tidak terbayangkan. Namun di depan penjahit, dia telah ditekan dan tidak memiliki ruang untuk melawan. Saat ini, menghadapi Su Yi, yang bertanggung jawab atas pedang kayu, sekuat penjahit, dia tampak sedikit tak tertahankan. Ini luar biasa. Tapi sekarang, dengan tembakannya, tapi pedang menghantam penjahit, siapa yang tidak kaget? Hormati dia, menguasai. Bibir King Tang yang pucat dan berdarah sedikit bergetar, hatinya sangat bahagia hingga dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Temperamen Su Yi benar-benar berubah, dia begitu akrab dengannya sehingga dia bahkan tidak perlu melihatnya. Untuk mengidentifikasinya, dia tahu bahwa, orang yang paling dia kagumi. Kabut menyebar antara langit dan bumi. Su Yi berdiri di tanah, matanya menatap ke bawah ke lubang yang dalam di bumi, dan berkata, penjahit tua, meskipun kamu hanya tiruan, kamu tidak boleh terlalu lemah. Pedang itu tidak hanya melukaimu dengan parah, jalan, tapi tulang punggungmu pun bengkok. Hanya King Tang yang tahu bahwa dahulu kala, penjahit yang dianggap sebagai salah satu raksasa paling berbahaya di kedalaman langit berbintang mengalami satu-satunya kegagalan dalam hidupnya, yaitu di bawah tangan tuannya. Namun, lelaki tua ini sangat menakutkan, dan dia juga satu-satunya keras kepala yang telah menyelamatkan hidupnya di bawah tangan tuannya. Bagaimana bisa penjahit itu kalah begitu cepat? Nona Hua Xinzai Ruoxi tercengang, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Di bawah lubang yang dalam di bumi, terdengar suara batuk yang keras. Penjahit itu berlumuran darah dan perlahan berdiri dari lubang yang dalam. Dia menatap Su Yi, mencibir, dan berkata, memang, jika kamu masih hidup, aku berjanji untuk melarikan diri sejauh yang kamu mau, tetapi kamu tidak lagi berada di dunia ini, dan pandanganmu tentang dunia juga demikian. Sudah lama layu dan hancur, dan aku, masih hidup. Sudut alis dan mata lamanya penuh dengan ketenangan dan ketenangan. Su Yi meraih tangannya. Ledakan. Kekosongan itu meledak, dan sebuah tangan besar meraihnya dari udara. Penjahit itu menarik napas dalam-dalam, menjepit telapak tangan dan jarinya ke segel langit, dan mengguncangnya dengan keras. Namun dalam sekejap, segel pencuri itu meledak, dan penjahit itu tidak sempat bereaksi. Seperti lalat, ia ditangkap oleh tangan besar itu. Ada sensasi lain di lapangan, yang sangat mengejutkan. Su Yi saat ini terlalu kuat. Kekuatan semacam itu benar-benar di luar imajinasi siapapun, dan tidak jelas sama sekali. Kekuatan Taoisme seperti apa yang harus dimiliki untuk mencapai langkah ini. Namun saat ini, ternyata penjahitnya sangat tenang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, gadis Ruoxi, giliranmu untuk mengambil tindakan. Jangan khawatir tentang keselamatanku, tidak masalah jika aku mati, tapi Tuan Yanxin pasti akan mati. Suara itu masih bergema, dan penjahit itu diseret ke depan Su Yi. Itu hanya doppelganger, dan itu sangat sombong, itu sangat buruk. Su Yi tertawa dan menepuk dahi penjahit itu. Ledakan. Perkusinya membosankan seperti drum. Tubuh kurus penjahit, yang terluka parah, bergetar hebat, dan kekuatannya benar-benar terpenjara. Gadis King Tang, lihat bajingan tua ini dulu, dan aku akan menjaganya nanti. Su Yi melemparkan tangannya dan penjahit itu melemparkannya ke King Tang. Ya, King Tang mengangguk. Mata Su Yi menatap Ruoxi, wanita muda Hua Xinzai di kejauhan. Aku tidak berani ragu lagi,
Ruoxi mengangkat tangannya. Sakit, segala rasa perih di depan mata, dan hati terguncang. Payung tulang misterius api putih. Ternyata itu adalah keturunan keluarga Song. Su Yi berbisik. Dia melompat ke depan dengan tiba-tiba, pedang kayunya terangkat, seperti palu raksasa, dan menghancurkannya 9 kali dalam sekejap. Ledakan. Ketika pedang Ki pertama pecah, kekosongan itu runtuh, dan api ilahi putih meledak ke langit. Permukaan payung dari payung tulang bergetar tiba-tiba, dan pola dao misterius dan aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan payung, yang mampu menahan pedang pertama, pedang kedua, pedang ketiga, pedang ketiga. Keempat pedang, lalu hancur. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar di langit. Compang Kemping. Pada akhirnya, harta karun itu benar-benar runtuh dan hancur. Wajah cantik Ruoxi pucat, dia tidak percaya. Payung ini adalah harta penyelamat nyawa klan di belakangnya, yang dapat memurnikan gunung dan lautan, dan menjebak Raja Alam. Tapi saat ini, dalam sekejap, itu hancur total. Kabut menyebar di lapangan, dan Su Yi melangkah maju. Ruoxi menarik napas dalam-dalam dan menghancurkan jimat rahasia yang tersembunyi di telapak tangan kanannya. Tiba-tiba, pelangi ilahi naik ke langit, mengguncang alam semesta. Siapa yang berani menyerang klan Songku? Dunia bergetar, dan suara agung terdengar. Diiringi suaranya, ribuan cahaya misterius menggantung dari langit dan bumi, mengembun menjadi seorang lelaki tua berjubah misterius, dengan tangan di punggung, dan kekuatannya bagaikan langit. Lapangan sangat sunyi, kulit kepala semua orang mati rasa, dan hati mereka penuh ketakutan. Orang ini mengerikan. Bantuan leluhur. Ruoxi berkata dengan suara gemetar, wajahnya pucat, seolah dia sedang mengambil sedotan penyelamat. Su Yi melangkah ke dalam kehampaan, melihat kemunculan tiba-tiba ini, mau tak mau dia menunjukkan sedikit pun pemikiran, tapi dia tidak bertindak terburu-buru. Jangan takut, nak. Lelaki tua berjubah hitam itu menunjukkan ekspresi kasihan di wajahnya. Denganku di sini, aku akan membuatmu tetap aman. Leluhur, kamu harus hati-hati. Kali ini lawannya adalah. Begitu Ruoxi mengatakan ini, lelaki tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan menyela, siapapun yang menyinggung keluarga Song kita pasti akan mati. Semua orang menjadi pucat dan mendengar niat membunuh dalam kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu. Melihat ini, penjahit di kejauhan menggerakkan sudut bibirnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Song tua, saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati, kali ini lawan Anda adalah penjahit. Ruoxi berkata dengan cepat, leluhur tua, itu penjahitnya. Penjahitnya, penjahit. Siapa dia? Orang tua berjubah hitam menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan memandang Su Yi yang berdiri di kejauhan. Dia adalah penontonnya. Ruoxi berbicara dengan suara gemetar. Dia jelas tersesat dan berkata, tidak mungkin. Bagaimana penontonnya bisa begitu muda? Usia tulangnya baru sekitar 20 tahun, bagaimana dia bisa menjadi penonton? Hati setiap orang naik turun. Jam tangan. Siapa makhluk ini? Itu hanya sebuah gelar yang membuat lelaki tua berjubah hitam itu menjadi begitu kasar. Bisa dibayangkan bahwa, penonton, di kedalaman langit berbintang ini mungkin juga merupakan keberadaan yang luar biasa. Pada saat ini, Su Yi sepertinya akhirnya teringat sesuatu, dan berkata pada dirinya sendiri, saya berkata di awal, ketika Anda Raja Songjiaji dan yang lebih tinggi melihat saya, jika Anda tidak berlutut dan menyembah saya akan melihat Anda mengalahkannya, sekali, sampai tulang keluarga Songmu benar-benar patah. Berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah lelaki tua berjubah hitam di kejauhan, dan berkata, kamu, berlutut atau tidak? Penonton terdiam, dan semua orang tercengang. Semua mata tertuju pada lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua dari keluarga Zong ini, yang agung dan agung ketika baru saja muncul di atas panggung, tersambar petir, wajahnya membiru dan putih. Ruoxi mau tidak mau berkata, leluhur, apakah kamu benar-benar memiliki aturan seperti itu? Orang tua berjubah hitam itu mengangguk dengan susah payah. Ruoxi hanya merasa kepalanya linglung, dan tanpa sadar berkata, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Orang tua berjubah hitam itu mengabaikannya. Dia memandang Su Yi di kejauhan, mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak percaya jika orang lain mengatakan Anda adalah penontonnya. Suara itu masih berdering, dan tanpa diduga, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih Ruoxi, dan melemparkannya dengan keras ke kejauhan. Larilah, nak, aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Orang tua berjubah hitam itu berteriak. Sosoknya meledak menjadi cahaya misterius, membunuh Su Yi dengan kejam. Ledakan, langit terbalik, kehampaan kacau. Semua orang dapat melihat bahwa lelaki tua berjubah hitam ini tidak berbeda dengan berusaha mati-matian, dan dia akan melakukan segalanya dalam satu pukulan. Ingin terbakar dengan batu giok. Kalian keluarga Zong benar-benar mengira aku sudah pergi, jadi kamu bisa mengabaikan apa yang aku katakan saat itu. Su Yi mendengus dingin. Dia melintas dan mengayunkan pedang kayunya untuk menemuinya. Ledakan, suara tabrakan yang menghancurkan bumi bergema,
dan nyala api menyebar seperti gelombang. Di medan perang yang bergejolak dan kacau, siluet Suyi dan lelaki tua berjubah hitam bersilangan. Kemudian, lelaki tua berjubah hitam itu membeku, menoleh dengan susah payah, dan berteriak histeris, "Gadis, cepat, lari!" Dia, benar-benar penontonnya. Penjahit itu menghela nafas. Zhong Laur itu hanyalah kekuatan kemauan. Di hadapan karakter setingkat penonton, ia ditakdirkan untuk menjadi rentan. Ini tidak memberinya banyak kesempatan untuk berhasil melarikan diri. Saat ini, leher Ruoxi dicengkeram oleh sebuah tangan besar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1134. Orang tua berjubah hitam terbunuh dalam satu pukulan, dan Ruoxi ditangkap. Penonton terkesima. Tubuh Ruoxi tegang, seperti jatuh ke dalam gua es. Dia menoleh dengan susah payah, mencoba menenangkan dirinya, dan berkata, "Senior, saya sudah menebak secara kasar bahwa Su Yi adalah reinkarnasi dari Su Xuanjun, dan Su Xuanjun adalah reinkarnasi Anda. Dengan kata lain, kamu di depanmu hanyalah kekuatan yang tersisa dari kehidupanmu sebelumnya. Kamu dapat muncul kembali di dunia melalui tubuh Su Xuanjun, dan dewamu ditakdirkan untuk tidak pernah muncul di dunia lagi." Ketika Ruoxi mengatakan ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika senior membunuhku saat ini, keluarga Zongku tidak akan pernah melepaskan Su Xuanjun, dan Huax Xinzai juga tidak akan melepaskannya. Jika senior memiliki syarat apapun, Anda dapat menyebutkannya. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan cemberut." Saat berbicara, Ruoxi menatap Su Yi dengan mata cerah dan perlahan menjadi tenang. Dia menemukan bahwa hingga saat ini, Su Yi, yang memegangi lehernya, tidak membunuhnya, yang membuatnya melihat titik balik. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Saya menunggu kata-kata Anda." Mata Ruoxi berbinar dan berkata, "Jadi, senior berjanji akan membiarkan juniornya hidup." Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak, menurutku di dunia ini, semakin banyak musuh semakin baik, semakin banyak semakin baik." Ruoxi terkejut, tiba-tiba menyadari sesuatu, dan wajah cantiknya tiba-tiba berubah. Klik, pada saat ini, leher seputih salju Ruoxi terjepit. Kekuatan mengerikan itu menyebar, memusnahkan seluruh tubuh dan jiwanya, dan menghilang. Semua orang terkejut. Di masa lalu, orang-orang di dunia berspekulasi tentang identitas Nona Huax Xinzai ini, dan jelas bahwa asal-usulnya sangat istimewa dan misterius, dan pasti luar biasa ditempatkan di kedalaman langit berbintang. Dan hari ini, setelah melihat berbagai metode Ruoxi lagi, barang antik tua seperti Peng Zhu dan Yue Yin Yaozu semuanya dikejutkan oleh latar belakang buruk Ruoxi. Tapi siapa sangka Su Yi sepertinya tidak mempedulikan hal ini sama sekali, dan dia akan membunuhnya dengan meremehkan. Semakin banyak musuh, semakin baik. Di kejauhan, penjahit itu bergumam pada dirinya sendiri, "Kita adalah musuh di seluruh dunia, mungkin itu bisa membuat seseorang bertransformasi dan bangkit dengan cepat, tapi di saat yang sama, ini juga jalan yang paling berbahaya, dan ada bahayanya, kematian kapan saja." Suara lamanya bergema di kehampaan, mengejutkan dan mengerikan. "Dunia adalah musuh. Saya baru saja membunuh seorang Ruoxi, bagaimana hal itu bisa menyebabkan gangguan sebesar itu? Asal-usul Ruoxi ini, apakah begitu menakutkan? Mari kita bicarakan hal lain, menurutmu apakah aku akan membiarkan reinkarnasimu bertahan?" Penjahit itu memandang Su Yi dari kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia pernah terluka parah sebelumnya, penuh luka, dan menjadi tahanan, tapi dia tidak panik sama sekali. Langit dan bumi sunyi, begitu menindas hingga orang tidak bisa bernapas. Su Yi melangkah maju, menatap penjahit itu, dan berkata, "Itu terlalu palsu, kamu bukan penjahit." Begitu kata-kata ini keluar, penonton terkejut. "Bukan, penjahit. Siapa pihak lainnya?" Pada saat ini, bahkan King Tang, yang mengetahui beberapa cerita orang dalam, terkejut, dan punggungnya terasa dingin. Su Yi tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekankan tangannya pada tutup surgawi penjahit yang memperlihatkan tubuh Buddha Lord Yanxin. Ledakan. Su Yi menarik telapak tangannya keluar, dan segera mengambil roh yang berjuang keras dari daging Tuan Yanxin. Jiwa ini ditutupi ke atas dan ke bawah, ditutupi dengan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti sejumlah besar serangga, menggeliat dengan liar, menyusup dengan aneh. Penontonnya sensasional, dan mereka semua gemetar ketakutan, dan seluruh tubuh terasa dingin. Benar saja, guru Buddha Yanxin telah dicuri. "Kamu, sudah melihatnya." Jiwa itu jelas juga kaget. Su Yi berkata tanpa ragu-ragu. Berbicara, pedang Qi yang mempesona meledak di antara telapak tangan dan jari-jarinya, dan dalam sekejap, jiwa itu hancur dan musnah sepenuhnya. "Kasihan sekali nyawa muridku." Tiba-tiba terdengar desahan. Di langit yang jauh, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari udara tipis. Pria itu mengenakan jubah biksu berwarna putih bulan dan tampak seperti pria parubaya. Apakah dia penjahit yang sebenarnya? Suan Ning merasa ngeri. Orang lain yang hadir juga ketakutan. Awalnya, semua orang mengira bahwa ketika penjahit ditangkap dan Ruoxi dibunuh, kekacauan di luar gerbang Tianshan di Gua Taixuan akan berakhir. Namun kini,
orang-orang menyadari bahwa badai ini jauh lebih berbahaya dan berbahaya daripada yang mereka kira. Mungkin dia juga bukan penjahit sungguhan. King Tang mengerutkan kening. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang menjadi semakin curiga dan menggigil. Kalau benar-benar gagal, kamu juga bisa menakuti lawan, membuat lawan takut, lalu tidur dan tidur. Su Yi berbicara dengan ringan dan sinis. Di bawah langit jauh, jejak emosi muncul di wajah Ji Yuan. Benar saja, orang yang paling mengenalmu di dunia akan selalu menjadi musuhmu. Segera, dia tersenyum, kali ini, saya telah belajar banyak, dan saya menantikan untuk bertemu dengan tubuh reinkarnasi Anda di lain waktu. Berbicara, sosoknya berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang menjadi cahaya dan bayangan kabur. Melihat ini, Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkannya. Set, pedang kayu itu menghilang begitu saja. Melampaui langit, ada banyak sekali meteorit yang mengambang di langit berbintang yang sunyi. Di salah satu meteorit, saat cahaya berkedip-kedip, seorang lelaki tua kurus berjubah hitam muncul dari udara tipis. Dia tampak tua, matanya keruh, dan dia tampak tua. Inilah wajah sebenarnya seorang penjahit. Saat ini, dia sedang memegang kulit manusia di tangan kanannya. Perhatikan baik-baik, orang itu adalah Ji Yuan. Bagaimana kamu tahu kalau sukses atau gagal kali ini tidak penting sama sekali, selama kamu yakin sudah bereinkarnasi, itu sudah cukup bagiku. Hati si penjahit berbisik. Hah? Tiba-tiba, sosoknya membeku dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saya melihat pedang kayu muncul entah dari mana, dan bilahnya hanya berjarak 3 kaki dari saya. Tubuh penjahit itu menegang dengan tenang, pupil matanya mengerut seperti jarum. Dia hendak bergerak ketika pedang kayu itu bergerak tiba-tiba, seperti tamparan, dan menamparkan pipinya dengan ringan. Muncul, tenaganya sangat ringan dan suaranya tidak terlalu keras. Tamparan ringan. Kemudian, pedang kayu itu berbalik dan menghilang begitu saja. Pedang kayu itu pasti memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tapi bukannya melakukannya, dia malah menamparkan wajahnya dengan tamparan ringan. Sangat menghina, sangat menghina. Sikap ini jauh di atas, penuh dengan rasa memandang rendah. Penjahit itu bahkan bisa menebak bahwa tindakan mengawasi Tuhan adalah menginjak-injak dan mempermalukan dirinya sendiri. Ini juga menunjukkan pada diriku sendiri bahwa tiruan diriku ini tidak bisa masuk ke matanya sama sekali. Penjahitnya bukanlah orang yang sombong, tetapi penghinaan yang dideritanya kali ini begitu besar sehingga dia memiliki keinginan untuk kembali dan memperhatikan tuannya dengan putus asa. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Cepat atau lambat, aku akan menjahit tubuhmu dengan jarum langit, dan membiarkanmu berlutut di sana selamanya dan menamparkan dirimu sendiri. Penjahit itu mengertakkan gigi. Dia berbalik. Set. Sosoknya seperti benang hitam, menembus kehampaan dan melintasi langit berbintang. Dalam sekejap mata, ia menghilang tanpa bekas. Hanya setengah jam kemudian, penjahit itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Di jalan depan, seorang wanita muncul. Di tangan kanannya, dia memegang tombak sepanjang 2 kaki, berwarna biru abu-abu, dengan tubuh sederhana dan ujung tertahan. Selain itu, dia tidak memiliki hiasan lain di tubuhnya, tapi dia berdiri di sana sesuka hati, seolah menginjak langit berbintang di bawah kakinya, kekuasaan. Mata keruh penjahit itu menyipit, dan dia menangkupkan tangannya, kita bertemu secara kebetulan, tidak ada ketidakadilan atau permusuhan, saya harap Anda bisa membuatnya lebih mudah. Dia memperhatikan bahwa langit berbintang di dekatnya telah dikunci oleh mesin udara pria bersenjata ini, dan mustahil untuk mengambil jalan memutar. Sayangnya, itu hanya doppelganger. Pria bersenjata itu berbisik, matanya bersinar ungu karena kekecewaan yang tak terselubung. Penjahit itu terdiam, namun ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Sebelumnya, dia ditampar wajahnya dengan pedang kayu oleh penonton, namun kini dia diperlakukan begitu enteng oleh seorang wanita bersenjata, yang membuat para penjahit sedikit bingung. Apa yang terjadi hari ini? Seberapa kuat dewamu? Pria bersenjata itu bertanya. Penjahit itu menstabilkan pikirannya dan berkata dengan acuh tak acuh, sulit untuk mengatakannya, meskipun tidak terlalu kuat, tetapi bukan sembarang orang yang dapat memprovokasi. Rekan Daois bertanya apa yang harus dilakukan. Pria bersenjata itu berkata, lawan. Murid penjahit menyusut, tidak ada keluhan, perkelahian. Pria bersenjata itu berkata, ya, bawa saya menemui dewa Anda. Selama dewa Anda dapat memblokir serangan saya, Anda memenuhi syarat untuk menjadi bawahan saya dan mendapatkan perlindungan saya. Mata penjahit itu melebar dan dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Dia telah berada di kedalaman langit berbintang selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai salah satu raksasa teroris paling berbahaya. Berbicara tentang gengsinya saja sudah cukup membuat orang-orang di dunia gemetar. Namun saat ini, seorang pria bersenjata berkata bahwa selama dewanya menahan serangannya, dia bisa mendapatkan berkahnya. Betapa konyolnya ini. Ayo cepat. Pria bersenjata itu mendesak, jangan buang waktumu. Ledakan. Langit berbintang bergetar, dan semua bintang tampak suram. Bisakah kamu berhenti? Pria bersenjata itu bertanya. Ekspresi penjahit itu acuh tak acuh dan tenang, tidak berubah.
Hatiku terbalik dan tubuhku dingin. My Novel, Supreme Sword God, 1135. Ujung pedang mencapai tenggorokan, dan penjahit itu terkejut. Dia berseru, mungkinkah Yang Mulia telah melampaui jalan menuju langit dan memulai jalan keabadian? Sen, pria bersenjata itu berpikir sejenak, dan berkata, itu hanya nama ilusi. Jika ada makhluk abadi di dunia, saya akan menjadi penggerak gunung. Memindahkan pendaki gunung. Penjahit itu bergumam pada dirinya sendiri, dan tubuhnya tiba-tiba membeku, menyadari arti dari 3 kata tersebut. Xianzi, orang-orang ada di gunung. Jika gunung itu disingkirkan, yang abadi, akan menjadi yang fana. Pada saat ini, penjahit tiba-tiba teringat kalimat yang diucapkan penonton di masa lalu. Kamu telah kalah, bawa aku menemui dewamu. Pria bersenjata wanita itu berbicara dengan jujur. Wajah penjahit itu berubah, dan dia berkata, berani bertanya kepada Yang Mulia, mengapa Anda harus menemukan dewa saya? Bukan keluhan, tapi diincar oleh seorang pria bersenjata wanita yang misterius dan menakutkan. Hal ini membuat penjahit tersebut tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama, berpikir lama, tapi dia tidak bisa memikirkan kapan dia akan menaruh dendam terhadap pria bersenjata wanita ini. Itu hanya membingungkan. Bukankah itu alasan untuk bertarung? Nada suara pria bersenjata itu sedikit tidak sabar. Penjahit. Dia menyadari bahwa kali ini dia kemungkinan besar bertemu dengan wanita gila yang mengabdi pada kultivasi dan pertarungan. Ketika Anda bertemu dengan karakter seperti ini, Anda tidak bisa masuk akal sama sekali. Apa sebab dan akibat, permusuhan macam apa, etika dan aturan apa, semuanya tidak berguna di mata orang-orang seperti itu. Untuk memahami hal ini, penjahit berkata dengan tenang, Yang Mulia, jika Anda ingin mencari lawan untuk ditonton, saya tidak keberatan memperkenalkan Anda kepada seseorang. Orang itu tak terkalahkan di suatu zaman, pedangnya ada di langit berbintang, menekan 10 penjuru, dan dia pernah mengancam bahwa meskipun para dewa di langit melihatnya, mereka harus menurunkan alis mereka. Sebelum dia selesai berbicara, wanita bersenjata itu bertanya dengan penuh minat, siapa dia dan di mana dia sekarang? Penjahit itu menghela nafas lega, tetapi ekspresinya serius dan serius, dia adalah pengamat dunia, 1 orang dan 1 pedang, memukau langit berbintang, dan sering mengeluh bahwa dia tidak terkalahkan di dunia. Para tetua adalah sering kali kecewa dengan hal ini. Benar-benar, mata ungu pria bersenjata itu berbinar. Ekspresi penjahit menjadi semakin serius, dan berkata, setiap kalimat benar, tidak ada penyembunyian. Sekarang, dia berada di dunia liar alam bintang Xuan Huang, Yang Mulia hanya perlu melakukan apapun yang Anda inginkan. Temukan seseorang untuk tanyakan tentang 1 atau 2, dan kamu dapat menemukannya. Bawa aku ke sana. Jalan penembak wanita. Penjahit. Dia akhirnya lolos dari hutan belantara, bagaimana dia bisa kembali? Terlebih lagi, dia tidak yakin, setelah pria bersenjata wanita dan Suyi bertemu, apakah dia akan mengambil tindakan terhadap karakter misterius dan terpencil seperti itu, kalau dia ditangkap oleh pria bersenjata wanita tersebut. Jika dia berpikir bahwa dia menipu dia, itu adalah akhir dari itu. Penjahit itu berkata, Yang Mulia, sejujurnya, saya baru saja meninggalkan hutan belantara besar. Mata wanita bersenjata itu membeku, dan dia berkata, mungkinkah kamu berbohong padaku? Kamu tahu, aku benci orang lain memperlakukanku sebagai orang gila yang hanya tahu cara berlatih dan bertarung. Penjahit itu terkejut, dia membuka mulut untuk menjelaskan, saya. Ledakan, bilah tombak yang ada di tenggorokan dibanting, dan leher penjahit itu tertusuk, dan klon jalan langsung menghilang menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah itu gila? Klon penjahit tidak bisa menahan umpatan sebelum dia meninggal. Dia telah bersembunyi di balik layar selama beberapa tahun terakhir, berjalan dalam kegelapan, dan dia yang terbaik dalam konspirasi dan tata letak 1. Tapi hari ini, saya bertemu dengan orang gila yang benar-benar tidak masuk akal. Berjuang tanpa alasan, bunuh saja. Pria bersenjata wanita itu meraih tangannya. Menembak. Nafas jalan milik seorang penjahit, ditangkap oleh seorang wanita bersenjata. Sedikit bereaksi, matanya bersinar, dan dia berkata pada dirinya sendiri, dewa orang ini memang sangat kuat, dia bukanlah lawan, coba saya lihat, dia di mana kamu bersembunyi sekarang. Bergumam pada dirinya sendiri, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan cangkang kura-kura seputih salju, mengambilnya dengan ujung jarinya, dan mencampurkan nafas penjahit ke dalamnya. Di dalam cangkang kura-kura seputih salju. Lalu, dia berbisik pelan di bibirnya. Wawasan ke masa lalu, menerangi masa kini, ayo. Om, cangkang kura-kura putih tiba-tiba bersinar, pancaran cahaya ilahi mengalir, dan cahaya ruang waktu pasang surut serta hujan beterbangan seperti air pasang, memantulkan gambaran yang aneh. Pada saat itu, sepertinya dia sedang menelusuri sungai panjang sejarah dan menjelajahi alam bintang yang tak terbatas, yang sungguh mengejutkan. Segera, cangkang kura-kura putih bergetar, dan sebuah gambar muncul. Di sebuah kedai minuman di dunia debu merah yang ramai. Seorang lelaki tua berjubah dengan sosok kurus dan berpenampilan biasa sedang minum untuk dirinya sendiri.
Itu adalah penjahitnya. Saat dia mengangkat gelas anggur di tangannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin menetes dari dahinya, dan wajah tua itu cemberut. Penonton memang telah berbalik dan membangun kembali, dan memang ada rahasia reinkarnasi di wilayah bintang Xuan Huang. Tapi, siapakah penembak wanita yang bertindak tidak masuk akal? Penjahit itu mengerutkan kening, seolah-olah dia mengalami kesulitan besar. Segera, dia sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saya melihat sepasang mata ungu menatap langit di luar kedai. Orang tua, aku menemukanmu. Pada saat yang sama ketika suara wanita bahagia terdengar, langit tiba-tiba retak, dan tangan ramping seperti batu giok meraih langit dengan cahaya-cahaya dao. Pupil penjahit itu berkontraksi, dan sosok itu menghilang begitu saja. Ledakan. Kedai itu meledak. Selanjutnya, dunia debu merah yang ramai ini runtuh seperti gelembung dan berubah menjadi butiran penuh lubang. Sosok penjahit itu menghilang sama sekali. Di sisi lain langit berbintang, tangan kanan penembak wanita menarik tirai tipis yang muncul dari cangkang kura-kura putih, dan juga membawa manik itu kembali. The Mirage Shadow Orb. Benda tua ini benar-benar pemalu, dan karakternya seperti ini, dan juga yang paling dibenci. Pria bersenjata itu berkata pada dirinya sendiri, kata-katanya penuh kekecewaan. Lupakan saja, tunggu sampai kamu pergi ke alam bintang kuning misterius untuk melihat kemampuan pengamat manusia itu, lalu pergi dan bermainlah dengan lelaki tua itu. Pria bersenjata wanita itu membuat keputusan dan berbalik. Di dunia yang gelap dan kacau, sosok penjahit itu muncul begitu saja. Wajah lamanya tidak yakin, untuk bisa menggunakan nafas avatarku untuk menembus ruang dan waktu tanpa akhir, wanita gila itu terlalu kuat. Siapa dia? Apa asal-usulnya? Penjahitnya tahu betul bahwa tidak peduli apakah penembak wanita itu baru saja menembak dengan semacam artefak ruang waktu atau dengan kekuatannya sendiri, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa wanita ini memiliki asal-usul yang sangat menakutkan. Di kedalaman langit berbintang, mungkin hanya penonton di puncak yang bisa bersama wanita ini. Penjahit itu bergumam. Sebelumnya, jika dia tidak mundur tepat waktu, dia akan hampir berhadapan dengan penembak wanita itu. Dia tidak takut berkelahi, tapi dia paling membenci dan menolak perkelahian mendadak seperti itu. Dalam periode waktu berikutnya, aku tidak bisa dengan mudah pergi ke alam bintang Xuan Huang, tapi aku bisa menggunakan fakta bahwa gadis, Zhong Ruoxi, terbunuh untuk meminjam zaman kuno. Kekuatan keluarga Zhong, bersama dengan Huax Xinsai, Sekte Ilahi Xinghe, dan Paviliun Jiutian, akan membunuh roh tubuh reinkarnasi Guanzu. Mata keruh penjahit itu memancarkan sedikit rasa dingin, saya percaya apakah itu karena kebencian atau karena rahasia reinkarnasi. Kekuatan raksasa di langit berbintang itu tidak akan berdiam diri, dan ini, juga cocok bagiku untuk membuat tata letaknya. Gua Taixuan. Perang berakhir, dan orang-orang tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Gejolak ini mendebarkan dan bervariasi. Dari 5 kejutan yang dikirimkan King Tang satu demi satu, hingga kemunculan penjahit dan Nona Huax Xinsai Ruoxi, hingga Suyi memegang pedang kayu dan membunuh Ruoxi, menakuti penjahit tersebut, dan badai ini akhirnya mereda. Namun bahaya di dalamnya sangat menyeramkan jika dipikir-pikir. Barang antik tua seperti Peng Zhu dan Yue Yin Yaozu sulit untuk ditenangkan. Saat ini, orang-orang melihat sosok tinggi Suyi yang berdiri dengan bangga di bawah langit, tetapi mereka semua bingung. Apakah ini reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun, atau reinkarnasi dari pengamat misterius? Molo, Wang, murid sejati, juga sedikit ragu-ragu. Suyi mengabaikan ini, mengangkat tangannya dan menyerahkan pedang kayu yang disebut Senyu kepada King Tang, dengan rasa kasihan di matanya, dan berkata, "Nak, jangan memikirkan masa lalu lagi, tidak akan ada lagi manusia di dalamnya, dunia ini mulai sekarang." Tubuh halus King Tang bergetar, dan dia segera mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Guru, murid ini telah magang di Gua Taixuan." Melihat mata keras kepala gadis itu, Suyi mengusap alisnya, akhirnya menghela nafas pelan, dan berkata dengan lembut, "Aku bisa menjadi penontonnya, Su Xuanjun, tapi kemudian, aku adalah diriku yang sebenarnya." Saat suara itu terdengar, aura Suyi berubah dengan tenang, tanpa pesona gagah dan berwawasan luas. Menguasai. King Tang menatap kosong, ekspresi kekecewaan muncul di wajah cantiknya. Dia tahu bahwa tekad yang dimiliki tuannya telah hilang. Kali ini, Suyi menghela nafas panjang, menatap ke arah penonton, dan akhirnya melihat ke arah Taixuan Dongtian di kejauhan. "Semuanya, jika kalian tidak menyukainya, silakan ikut denganku ke Gua Taixuan dan berpesta bersama," kata Suyi sambil melangkah menuju Gua Taixuan. Molo, Wang dan yang lainnya segera mengikuti. Peng Zhu, Yue Yin Yaozu dan barang antik tua lainnya saling memandang, dan akhirnya mereka semua mengikuti. Saat itu, langit cerah dan gunung serta sungai layu. Hanya Taixuan Dongtian yang berdiri di antara langit dan bumi tanpa mengalami kerusakan, bermandikan lapisan kilau ilahi di bawah jendela atap. Suyi berjalan di garis depan dengan tangan di belakang punggung. Di belakang, sekelompok murid mengikuti,
dan di belakang ada sekelompok barang antik tua yang dapat mengguncang hutan belantara besar sebanyak 3 kali. Ini seperti kembalinya raja, ditemani seluruh menteri. Saat melihat pemandangan ini dari kejauhan, para biksu yang tak terhitung jumlahnya tampak linglung dan terdiam lama. King Tang berdiri di sana sendirian, dengan sikap ragu-ragu. Ayo, di depan gerbang gunung, Su Yi tiba-tiba menoleh dan menatap King Tang. Ketiga kata tersebut terkesan biasa saja dan natural ketika berbicara tentang kehidupan sehari-hari. King Tang membeku, matanya memerah dengan tenang. Jika Anda ditolak hari ini, niscaya itu akan membuktikan bahwa guru tidak pernah memaafkan dirinya sendiri. Ya, itu tidak terjadi. King Tang hanya merasa bahwa hal yang paling membahagiakan dalam hidup adalah ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Tahun baru hutan belantara besar 503 tahun. Musim pertengahan musim gugur. Master pedang Xuanjun bereinkarnasi, membunuh musuh, menyelesaikan badai, dan mendapatkan kembali kendali atas Taixuan Dongtian. Ketika berita itu keluar, semua orang terkejut dan seluruh dunia terkejut. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1136. Tai Xuan Feng. Perjamuan sedang berlangsung. Su Yi duduk tinggi di kursi utama tengah, berpesta dan tertawa bersama Peng Zhu, Yue Yin Yaozu, dan barang antik kuno lainnya. Molo, Wang dan yang lainnya juga hadir. Ketika mereka melihat sang master mengobrol dan tertawa dengan barang antik tua itu, Molo dan yang lainnya kesurupan, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu. Pada saat itu, Kaisar di bawah alam Xuanhe tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan majikan. Kemudian, banyak kenangan dan pemandangan masa lalu terlintas di benak Molo dan yang lainnya seperti melihat bunga di atas kuda, dan semuanya menghela nafas. King Tang duduk di sana, diam. Hanya dia yang tahu itu, mungkin gurunya telah memaafkan dirinya sendiri, dan teman-teman siswa itu telah memaafkan dirinya sendiri, tapi, semuanya ditakdirkan untuk tidak pernah kembali ke masa lalu. Di jamuan makan tersebut, Su Yi berbicara tentang misteri jalan menuju langit, serta beberapa rahasia yang berkaitan dengan alam bintang Xuan Huang dan harta karun rahasia Xuan Huang. Peng Zhu dan yang lainnya semuanya bersemangat, mata mereka berbinar, dan mereka sedikit kehilangan kegembiraan. Mereka telah terjebak di alam kekaisaran selama bertahun-tahun, dari kesulitan awal hingga kekecewaan terakhir, hingga kini semangat juang batin mereka akan segera musnah. Dan sekarang, Su Yi tidak diragukan lagi menunjukkan jalan menuju langit bagi mereka. Siapa yang bisa bersikap kasar terhadap hal ini? Kaisar Iblis Tianyao melihat panorama semua ini, dan ada rasa kekaguman di hatinya. Jika itu dia tidak akan pernah bisa menceritakan rahasia ini begitu saja. Tapi Su Xuanjun melakukan ini, seperti seorang teman lama yang mengobrol, tanpa ada niat untuk menutupi. Yang disebut berani dan berpikiran besar, biarlah. Rekan Daois, terimalah aku. Peng Zhu bangkit dan membungkuk dengan sungguh-sungguh untuk menyambutnya. Jika suatu hari dia mencapai alam raja yang kritis, saya akan hidup dan mati jika ada rekan Daois yang mengirim saya. Kata-katanya keras dan jelas. Barang antik lainnya melihat ini, dan mereka semua berdiri untuk menyambutnya. Sontak, suasana perjamuan menjadi khusyuk. Su Yi melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk, lalu berkata, karena kita sama, kita harus saling membantu, terlebih lagi, saya hanya menunjukkan jalan untuk Anda. Itu tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Monster tua Su, kamu bilang harta karun kuning misterius itu sungguh ajaib. Leluhur Yue Yin mau tidak mau bertanya. Saya melihat Su Yi dengan santai berkata, Anda pasti telah mengumpulkan banyak harta karun misterius di masa lalu, tetapi Anda seharusnya tidak dapat melihat wajah sebenarnya dari benda ini. Jika Anda dapat mempercayai saya, di bagian ini saya dapat membantu dengan itu. Semua orang mengangguk dan setuju. Di waktu berikutnya, para tamu dan tuan rumah bersenang-senang. Hingga jamuan makan usai, sekelompok barang antik tua sepakat untuk berkunjung lagi setelah beberapa saat, lalu bergegas pergi. Di paviliun puncak bukit, Su Yi sedang berbaring di kursi rotan, memandangi pemandangan indah di kejauhan, mau tak mau dia merasa kesurupan. Sebelumnya, dia suka duduk di sini, tidak memikirkan apapun, tidak melakukan apapun, mengosongkan dirinya sepenuhnya. Setiap saat, Anda bisa membuat suasana hati Anda menjadi halus dan tenang. Di satu sisi, King Tang berdiri di sana, roknya berlumuran darah, dan wajah cantiknya pucat. Dia terluka parah di pertempuran sebelumnya. Tapi dia sepertinya tidak peduli. Tuan, aku menyembunyikan masa lalu darimu. King Tang ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, saya tahu, bahkan jika kesalahpahaman dihilangkan, Anda tidak akan pernah bisa memperlakukan saya seperti dulu, dan saya di Taixuan Dongtian, ditakdirkan untuk tidak bisa akur dengan teman sekelas lain seperti dulu. Su Yi terkejut dan berkata, apakah kamu akan pergi? King Tang bersenandung lembut dan berkata, aku memutuskan untuk kembali ke kedalaman langit berbintang. Sebelum aku pergi, aku ingin mengobrol baik denganmu. Su Yi mengangguk sedikit dan berkata, baiklah. Berbicara, dia melemparkan kendi ke King Tang dan berkata,
jangan minum terlalu banyak, hati-hati dengan lukamu. Mata Qingtang berbinar, iya. Itu tenang dan indah. Di paviliun, master dan muridnya duduk satu per satu, minum dan mengobrol, suasananya damai dan tenang. Dahulu kala, selain tuannya, hanya ada satu pelayan tua. Pelayan tua bertanggung jawab menjaga pintu dan menjaga pandangan dunia. Qingtang belum pernah melihat pelayan tua itu, dia juga belum pernah ke kuil dunia. Dia hanya tahu bahwa yang disebut pandangan dunia bukanlah gunung yang terkenal dan tanah yang diberkati, tetapi seluruh dunia. Pandangan dunia, pandangan dunia. Guanzu hanya menerima satu murid dalam hidupnya, dan itu adalah Qingtang. Namun, Qingtang terlambat beribadah di gerbang Guanzu. Pada awalnya, penonton dalam keadaan mundur, dan dia telah melakukan perjalanan di beberapa tempat yang tidak dapat diakses di langit berbintang, menjelajahi jalur yang lebih tinggi. Dan Qingtang adalah murid yang diterima oleh guru penonton selama perjalanannya. Selama 3000 tahun berikutnya, Qingtang menemani penonton dan berjalan di area berbahaya dan misterius tersebut. Selama waktu itu, di bawah bimbingan Guanzu yang cermat, Qingtang tumbuh dengan cepat dari seorang gadis yang bodoh di jalan raya. Baru setelah reinkarnasi dari master penonton, Qingtang mulai berjalan keliling dunia sendirian. Pengalaman hidup Qingtang bisa dikatakan bernasib buruk. Dia lahir di salah satu klan kuno teratas. Orang-orang kuat di klan itu seperti awan, dan orang tua yang paling kuat memiliki basis budidaya kerajaan-kerajaan. Qingtang menjalani kehidupan dengan pakaian dan makanan bagus ketika dia masih kecil, tetapi ketika dia berusia 7 tahun, klan mengalami perubahan drastis, dan seluruh klan dihancurkan dalam semalam. Selain dia, orang tua dan kerabatnya semuanya kehilangan nyawa dalam pergolakan ini. Dan alasan kenapa dia selamat adalah karena liontin giok berbentuk pedang yang dia kenakan di lehernya sejak dia masih kecil. Dengan liontin giok inilah Qingtang diselamatkan oleh penonton. Saat itu, penonton pernah berkata bahwa dia bisa melakukan satu hal untuknya, yaitu membalaskan dendam klannya. Namun Qingtang, yang baru berusia 7 tahun, menolak. Dia melamar menjadi guru, dan dia ingin membalas dendam di masa depan. Tuan rumah tidak menolak. Sayangnya, setelah hanya 3000 tahun, Guanzu pergi. Hanya Qingtang yang tersisa sendirian di langit berbintang. Ketika dia pergi untuk membalas dendam, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan musuh yang memusnahkan klan mereka telah dimusnahkan, dan tidak ada yang selamat. Karena alasan ini, Qingtang hampir menjadi gila. Ketika cukup kuat, musuh sudah mati, betapa menyedihkannya, betapa malangnya. Aku ingat dengan jelas, sang guru pernah berkata bahwa kehancuran klan di belakangku memiliki perasaan yang tersembunyi, tidak sesederhana yang terlihat. Awalnya, saya berpikir selama saya menemukan reinkarnasi sang master, saya bisa bertanya apa yang tersembunyi di balik kehancuran keluarga saya. Tapi sekarang aku tahu tuan itu, dia, bagaimanapun juga sudah pergi. Di paviliun, Qingtang mengalami depresi. Dia mengambil kendi dan menyesapnya, merasa tersesat. Setelah mendengarkan semua ini, Sui hanya bisa menghela nafas pelan, berkata, karena Guanzu tidak pernah memberitahumu sebelumnya, itu membuktikan bahwa perasaan tersembunyi di dalamnya pasti sangat berbahaya, dan itu jauh dari mungkin bagimu sendirian, selesaikan. Qingtang mengangguk sedikit dan berkata, saya mengerti, setelah kembali ke kedalaman langit berbintang kali ini, saya akan mengubah identitas saya dan menyelidiki masalah ini secara diam-diam, tidak peduli berapa lama, saya harus cari tahu apa yang terjadi. Pada akhirnya, wajahnya yang cantik dan pucat penuh tekad. Sui menoleh untuk melihat ke arah Qingtang, dan berkata, meskipun saya bukan penonton, tapi bagaimanapun juga, saya adalah reinkarnasinya, dan cepat atau lambat saya akan mengendalikan karma dan kenangan yang ditinggalkannya, dan saya ditakdirkan untuk melakukannya, bertanggung jawablah untuk itu. Sebab dan akibat hidupnya, dalam hal ini, saya dapat membantu Anda. Qingtang terkejut, dia menatap Sui beberapa saat, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, murid itu malu, dan dia tidak berani mengganggu gurunya lagi. Sudut alis dan matanya yang halus penuh dengan kesedihan. Kesalahpahaman telah dihilangkan, jadi mengapa saya harus merasa bersalah? Sui menggelengkan kepalanya, meskipun hubungan antara kau dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi bagaimanapun juga, saat aku menjadi penonton, aku adalah tuanmu, dan saat aku menjadi Su Xuanjun, aku juga adalah tuanmu. Tuanmu, di masa depan, selama kamu tidak keberatan, aku akan memperlakukanmu sebagai murid. Qingtang membuka matanya lebar-lebar, dadanya naik turun, dan suasana hatinya jelas berfluktuasi. Untuk waktu yang lama, Qingtang berbisik, guru, dengan kata-kata Anda, muridnya merasa puas. Di masa depan, muridnya akan berada di kedalaman langit berbintang, menunggu gurunya tiba. Ada senyuman di wajah cantik gadis itu, cerah dan mempesona. Dia bertekad untuk pergi. Melihat ini, Sui bangkit dari kursi rotan, menatap senyuman dari hati di wajah gadis itu, rasa kasihan yang tak terlukiskan membanjiri hatinya, dan berkata dengan hangat, semua orang tahu tentang tahun-tahun yang lalu. Aku menyayangimu magang kecil paling banyak, meskipun ada beberapa kesalahpahaman,
tetapi kamu harus ingat bahwa jika kamu menghadapi rintangan di masa lalu dan simpul yang tidak dapat diselesaikan, datanglah kepadaku. Setelah memikirkannya, dia menambahkan, ini adalah perintah, dan perintah guru tidak boleh dilanggar. Mata Qingtang diam-diam merah, dan ada kabut lembab di matanya yang jernih. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berlutut dan membungkuk kepada Suyi, murid itu mematuhi perintah tuannya. Suara itu sedikit tercekat. Sikapnya luar biasa khusyuk, seperti halnya orang beriman yang taat. Suatu hari kemudian, Qingtang tidak mengganggu siapapun, dan diam-diam meninggalkan Taixuan Dongtian sendirian dan berangkat menuju kedalaman langit berbintang. Ketika dia pergi, dia tiba-tiba mengetahui bahwa Shizun dan kakak-kakak senior itu tidak tahu kapan mereka berdiri di luar gerbang gunung. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan dalam benaknya, potongan-potongan dari 18.000 tahun terakhir kultivasi di Taixuan Dongtian muncul. Adik kecil, harap berhati-hati. Molo berbicara dengan lembut. Wang, Yeluo, Suan Ning, dan Bai Yi semuanya tersenyum dan melambai. Qingtang juga tertawa dan memberi hormat, guru, saudara-saudari, kalian juga harus berhati-hati. Ayo, Su Yi berkata dengan hangat. Qingtang mengangguk dan melihat lebih dalam ke arah Taixuan Dongtian di kejauhan. Lalu dia berbalik. Pada hari ini, Ratu Qingtang, yang dulu dikenal sebagai hutan belantara besar dalam 500 tahun terakhir, meninggalkan Gua Taixuan dan berangkat kembali ke kedalaman langit berbintang. Dunia adalah hal yang paling penting, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Pria bersenjata itu berbisik pada dirinya sendiri. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1137. Hanya saja aturan langit berbintang di alam bintang Xuan Huang terlalu dilanggar. Pria bersenjata itu mengerutkan kening. Dia melihat sekilas bahwa, sebagai area inti dari alam bintang Xuan Huang, aturan Zutian di hutan belantara besar memiliki masalah serius. Ini seperti rawa, bukan lautan luas di mana komodo bisa berkeliaran dengan bebas. Bagaimana tempat seperti itu bisa lahir dengan karakter yang kuat? Pria bersenjata wanita itu tiba-tiba merasa bahwa lelaki tua yang tertembak di tenggorokannya sendiri kemungkinan besar menipu dirinya sendiri. Lupakan saja, karena takdir sudah tiba, ayo jalan-jalan. Pria bersenjata itu menghela nafas. Auranya tiba-tiba menjadi tertutup. Setelah itu, dia melintasi dunia liar. Ledakan. Kekuatan pemerintahan Zhou Tian melaju ke depan seolah-olah terstimulasi. Saya telah menekan Taoisme saya ke tingkat kesatuan, bukan? Pria bersenjata wanita itu terkejut. Tekan lagi. Pria bersenjata itu menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menekan ke arahnya. Namun saat dia mendekati Great Wilderness World, dia segera menyadari bahwa itu tidak cukup. Benda tua sialan itu, kemungkinan besar dia berbohong kepadaku. Seperti tempat rusak seperti ini, aku khawatir tidak ada cara untuk menciptakan peran di ranah raja. Pria bersenjata wanita itu adalah pembunuh, dia sangat marah sehingga dia memutuskan bahwa dia harus pergi ke penjahit untuk menyelesaikan rekening di masa depan. Pada akhirnya, ketika pria bersenjata wanita menekan Taoismenya hingga ke tingkat kaisar, dia menghindari serangan balik dari aturan Zhou Tian dan memasuki dunia liar dengan lancar. Namun, dengan pengalaman ini, para wanita bersenjata tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap operasi ini. Di tempat yang seperti rawa, bagaimana mungkin seekor naga bisa dilahirkan? Hutan belantara besar, di sebuah kota. Apakah kamu tahu siapa penontonnya? Penembak wanita segera menemukan seorang lelaki tua dengan budidaya terkuat. Namun, yang disebut terkuat hanya ada di level Xuanzhao. Di mata para wanita bersenjata, sama sekali tidak ada bedanya dengan rerumputan liar dan bunga liar di pinggir jalan. Anggap semuanya sebagai seekor anjing. Ini bukanlah sikap menghina, tetapi di mata orang-orang seperti dia, betapapun kuatnya kaisar, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Tidak tahu. Orang tua itu tergagap dan berkeringat dingin. Bukankah itu berarti dia tak terkalahkan di suatu zaman, dengan pedangnya menghadap langit berbintang dan menekan 10 penjuru. Pria bersenjata wanita merasa sedikit lebih buruk. Dia ingat dengan jelas bahwa pembohong tua itu pernah berkata bahwa setelah tiba di hutan belantara besar, jika Anda bertanya kepada siapapun dengan santai, Anda bisa mengetahui siapa penguasa pandangan dunia itu. Tapi sekarang, dia telah menemukan orang terkuat di kota, tapi pihak lain tidak tahu siapa penontonnya. Aku memang memiliki sosok mitos di Great Wilderness yang menghormati dunia, tapi, orang itu sepertinya, bukan penonton di mulutmu. Orang tua itu sangat gugup dan seluruh tubuhnya berkeringat. Oh, siapa dia? Pria bersenjata wanita itu linglung. Dia benar-benar kecewa, dan bahkan memiliki keinginan untuk meninggalkan hutan belantara besar. Master Pedang Xuanjun. Tidak, dia adalah reinkarnasi sekarang. Dia baru saja kembali ke hutan belantara besar belum lama ini, dan tidak menunggu lelaki tua itu selesai berbicara, lelaki bersenjata itu menjadi segar kembali, dan akhirnya menjadi tertarik, dan menyela, reinkarnasi. Ceritakan secara detail. Orang tua itu tidak berani menolak. Segera, seperti tabung bambu yang menuangkan kacang, dia dengan cepat mengungkapkan segala sesuatu tentang Su Yi.
Berbicara tentang akhirnya, lelaki tua itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, kemarin, pertempuran besar yang terjadi di Taixuan Dongtian telah berakhir. Meskipun saya tidak pernah menyaksikan pertempuran itu secara langsung, saya mendengarnya pada waktu itu, seseorang pernah bernama Master Pedang Xuan Jun sang penonton. Mata ungu penembak jitu wanita itu dengan tenang bersinar, Guanzu, Master Pedang Xuan Jun, Suyi. Apakah ini terus-menerus dibangun kembali dalam siklus reinkarnasi? Menarik. Set. Suaranya masih bergema, dan dia menghilang begitu saja. Orang tua itu tertegun, dan setelah beberapa saat, tubuhnya menjadi lemas, dia duduk di tanah dalam keadaan lumpuh, dan bergumam putus asa, wanita itu, apakah dia benar-benar peri? Gua Taixuan. Suyi sedang duduk bersila, berlatih. Sebelumnya, dia telah menghitung harta karun yang tersembunyi di rumah harta karun Gua Taixuan, dan menemukan bahwa jumlahnya tidak terlalu banyak. Tidak diragukan lagi, dalam beberapa tahun terakhir, Qingtang tidak hanya tidak menggunakan barang-barang di rumah harta karun, tetapi juga menemukan kembali harta karun yang hilang dalam bencana itu. Yang paling membuat Suyi bahagia adalah harta rahasia berwarna kuning tua yang dianggap sebagai harta biasa dan melemparkannya ke rumah harta untuk dimakan abunya masih ada. 13. Menurut perhitungan Suyi, jika sumber kekuatan kacau yang terkandung dalam harta karun kuning misterius ini benar-benar dimurnikan, itu akan cukup baginya untuk dengan mudah memasuki wilayah Xuanhe. Pada saat itu, dia akan dapat menggabungkan jalan tersebut menjadi satu tungku. Dengan kekuatan kebenaran mendalam Yuanji, Anda dapat merasakan lebih banyak rahasia pedang 9 penjara. Dengan bantuan energi Ibu Xuan Huang, Anda dapat menyimpulkan aturan sutian dari alam bintang Xuan Huang, dan bersiap untuk jalan menuju langit. Singkatnya, jika Anda bisa melangkah ke alam harmoni misterius, itu setara dengan menginjak puncak jalan Xuandao. Pada saat itu, Taoismenya ditakdirkan untuk melampaui puncak kehidupan sebelumnya. Tuan Yanxin telah bangun. Di luar gua, suara Molo terdengar. Suyi terbangun dari meditasinya dan segera bangkit dan berjalan keluar gua. Di paviliun kuno, bagaimana perasaanmu, Pak Tua? Ketika Suyi tiba, dia melihat Tuan Yanxin duduk di sana, memikirkan sesuatu. Guru Buddha Yanxin bangkit, mengatupkan kedua tangannya, menundukkan kepalanya dan berkata, jika bukan karena kamu, monster tua Su, saya akan mati total. Dia tampak penuh emosi dan rasa terima kasih. Suyi tertawa, mengambil tempat duduknya, dan berkata, diduduki oleh seorang penjahit pasti tidak enak. Buddha Guru Yanxin juga duduk dan berkata sambil tersenyum masam, ini lebih dari tidak nyaman, hampir tidak ada bedanya dengan pergi ke neraka. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi serius, dan dia berkata, monster tua Su, kamu harus berhati-hati, yang hilang dari penjahit itu hanyalah tiruan dari Dao Agung, dan mungkin tidak lama lagi dia akan kembali. Suyi mengangguk sedikit untuk menunjukkan pengertiannya. Saat ini, ia bereinkarnasi, dan kebenaran reinkarnasi penonton telah dilihat oleh penjahit. Selain itu, di masa lalu, dia berturut-turut membantai pusat kekuatan Sekte Galaksi, Paviliun Jiutian, Huac Xinsai, dan kekuatan lainnya. Sudah bisa diduga bahwa di kedalaman langit berbintang akan terjadi badai. Setelah mengobrol sebentar, Tuan Yanxin bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Dia berencana untuk kembali ke Xiao Xitian untuk pulih. Suyi tidak menahan diri, dan menyerahkan sepotong batu giok yang telah disiapkan kepada Lord Yanxin, yang mencatat beberapa rahasia terkait jalan menuju langit dan harta karun kuning misterius. Di dunia liar, Lord Yanxin adalah salah satu sahabatnya. Jika dia bisa membantu Tuan Yanxin, Suyi tidak akan menyembunyikan rahasianya. Di luar gerbang gunung, rekan Daois, masih ada sesuatu di hatiku yang tidak aku mengerti. Sebelum pergi, Yanxin Buddha teringat sesuatu, dengan penglihatan Anda, mengapa Anda tidak dapat melihat identitas sebenarnya dari wanita muda Huac Xinsai dan Qingtang? Menyembunyikan langit dan menyeberangi laut, berhasil memasuki budidaya Taixuan Dongtian. Suyi menertawakan dirinya sendiri, pada saat itu, meskipun saya tidak terkalahkan, saya hanya terbatas pada dunia liar ini. Ketika Qingtang datang ke hutan belantara besar, dia sudah menjadi raja sejati dalam kehidupan yang sama. Majikannya adalah orang paling berkuasa di kedalaman langit berbintang. Song Soujing artinya umur yang sama dengan surga. Pada saat itu, para biksu telah mematahkan belenggu dan belenggu Souyuan. Selama mereka tidak bunuh diri, mereka bisa hidup selamanya. Oleh karena itu, bagi Qingtang, tidak sulit untuk bersembunyi dari puncak dirinya. Adapun Nyonya Huac Xinsai, dia meminjam kekuatan harta rahasia untuk membuat wajah baru. Pada analisa terakhir, generasi saya sudah terlalu lama terjebak di alam liar, tidak hanya jalan yang terhalang, tetapi kognisi dan penglihatan juga dibutakan. Buddha batu tinta menghela nafas pelan. Yang disebut gunung itu lebih tinggi dari gunung, dan ada langit di luar langit. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, segala sesuatu adalah berkah dan kutukan,
dan kita semua telah terjebak di alam kekaisaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Taoisme kita telah ditekan terlalu keras, jadi ketika kita menginjakan kaki di jalan menuju langit, potensi yang meledak ditakdirkan untuk melebihi imajinasi, dan itu tidak boleh sebanding dengan karakter Realm King di kedalaman langit berbintang. Sang Buddha batu tinta tercengang. Dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan gembira, bagus. Setelah itu, dia melangkah ke dalam kehampaan, dan sosok kurus itu perlahan menghilang, dan segera menghilang. Suyi berbalik dan hendak kembali ke Gua Taixuan. Tiba-tiba, sesosok wanita muncul entah dari mana di kejauhan, dan berkata, temanku, apakah ini Gua Taixuan? Dan di tangan kanannya, dia memegang senjata panjang 2 kaki yang berwarna biru abu-abu sederhana, dan pola, swastika, berdarah misterius terukir di gagang senjata. Suyi terkejut saat melihat pihak lain saling memandang. Itu pria bersenjata wanita itu. Kaisar Racun Tianzu pernah berkata bahwa dahulu kala, dia dan Jue Wu Huang serta teman lama lainnya meninggalkan hutan belantara, dan ketika mereka melintasi langit berbintang, mereka bertemu dengan seorang pria bersenjata wanita misterius yang sangat menakutkan. Saat itu, Jue Wu Huang dan yang lainnya bergabung untuk menghentikan serangan penembak wanita tersebut. Adapun Kaisar Racun Tianzu, dia tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai musuh oleh penembak wanita. Dan sekarang, wanita seperti itu muncul dan langsung menuju Gua Taixuan. Bagus. Suyi mengangguk, apa yang kamu lakukan di sini? Bertarunglah dengan penonton, kata pria bersenjata itu dengan santai. Dia melihat ke arah Taixuan Dongtian di kejauhan, saya mendengar bahwa dia sangat kuat, dan dia telah bereinkarnasi, jadi saya ingin mencobanya, seberapa kuat dia. Suyi mengangkat alisnya sedikit dan berkata, hanya bertengkar. Pria bersenjata wanita itu sepertinya merasakan ada yang tidak beres, dan menatap Suyi lagi, dan berkata, saya hanya suka berkelahi, apa yang bisa membuat saya berpikiran buruk? Suyi, aku akan pergi. Tentu saja, jika dia bisa menahan seranganku, aku tidak keberatan menganggapnya sebagai bawahan dan memberinya perlindungan. Suyi mengusap alisnya dan berkata, tidak perlu berlindung. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Apakah kamu, seorang penonton? Pria bersenjata wanita itu tercengang dan tampak tidak dapat dipercaya. Basis budidaya ini terlalu lemah, bukan? Suyi, saya dipandang rendah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1138. Pria bersenjata wanita itu sepertinya menyadari bahwa kata-katanya terlalu berlebihan, dan berkata, saya pikir sebelumnya bahwa reinkarnasi penonton akan sangat kuat. Setelah memikirkannya, dia menambahkan, tapi, sejujurnya, kamu benar-benar lemah, bukan? Suyi, wanita ini juga berniat memaksakan dirinya untuk mengakui kalau dirinya lemah. Tidak dapat disangkal bahwa ada kesenjangan yang besar antara kamu dan aku. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, namun, dalam situasi yang sama, kamu bukanlah lawanku. Temperamennya sudah sombong. Melihat pria bersenjata itu begitu kasar, dia tidak mau repot-repot bersikap sopan lagi. Benar-benar, pria bersenjata wanita itu tampaknya akhirnya terangsang oleh ketertarikannya, dan berkata, sebaiknya saya beritahu Anda bahwa di jalan, saya tidak pernah menggunakan wilayah saya untuk menindas orang. Berbicara, dia mengulurkan jari ramping seputih salju dan memberi isyarat, di bawah lingkungan yang sama, jika kamu dapat memblokir pukulanku, kamu berhak atas perlindunganku. Jika kamu bisa bertahan 10 gerakan tanpa kekalahan di bawah tanganku, kamu bisa dianggap sebagai sesama. Suyi langsung berkata, bagaimana jika kamu kalah? Sudut bibir pria bersenjata wanita itu tidak bisa menahan lengkungan yang lucu, dan berkata, saya mengagumi keberanian Anda, dan saya tidak keberatan memberitahu Anda hal itu sejak saya berlatih sampai sekarang, kecuali segelintir kecuali lelaki tua itu siapa yang mau bertarung denganku, selama berduel denganku, hanya 3 orang yang bisa bertahan dalam 10 gerakan. Adapun siapapun yang mengalahkanku, belum muncul. Berbicara, mata ungunya bersinar, menatap Suyi, meskipun aku tidak optimis padamu, selama kamu bisa memenangkanku, aku berjanji, tidak peduli kondisi apa yang kamu ajukan, selama aku berjanji, aku akan memuaskan kalian semua. Seolah khawatir Suyi tidak akan mengerti, wanita bersenjata itu berkata, apakah itu harta karun yang ada di dunia ini, atau siapapun yang ingin kamu bunuh, itu tidak sulit bagiku. Suyi tertawa dan berkata, aku tidak membutuhkan ini, kamu kalah, katakan saja padaku satu hal. Pria bersenjata itu berkata, satu hal. Suyi mengangguk, tidak buruk. Pria bersenjata wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Suyi dalam-dalam dan berkata, saya harap kamu bisa menang, bahkan jika kamu tidak bisa menang, kamu sebaiknya bisa bertahan 10 gerakan, jika tidak, aku benar-benar terlalu kecewa. Berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, tempat ini tidak cocok untuk bertarung, saya akan membawamu mencari tempat yang cocok. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, dia menghilang begitu saja bersama Suyi. Dunia yang sepi, Suyi dan pria bersenjata wanita itu muncul begitu saja. Tidak buruk di sini, meskipun dunia sedang terbalik,
tidak ada yang boleh mengganggu kita. Kata wanita bersenjata itu. Suyi melihat sekeliling dan berkata, ini benar-benar tempat yang bagus. Pria bersenjata wanita itu meletakkan senjata panjang di tangannya, mengulurkan, dan berkata, kamu dan aku bertarung di garis depan, dan omong-omong, kamu harus memutuskan kemenangan dan kekalahan. Suyi menyela, saya mengerti, tembak saja. Penembak wanita itu terkekeh pelan dan dengan keras menekan taoismenya ke alam neter mendalam tingkat menengah. Lalu dia melangkah. Ledakan. Kekosongan itu tiba-tiba runtuh, dan pria bersenjata itu seperti kilat, dan dia hanya meninju. Sederhana hingga ekstrim, tetapi juga sombong hingga ekstrim. Mata Suyi sedikit menyipit. Tanpa ragu-ragu, Suyi mengubah taoismenya secara ekstrim. Telapak tangannya seperti pedang, dan dia memotong dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Sosok wanita bersenjata itu hanya bergoyang, bajunya menari-nari liar. Sosok Suyi mundur beberapa langkah. Bagus. Mata ungu penembak wanita itu bersinar dengan sedikit kegembiraan. Sebelumnya, ketika dia datang ke hutan belantara besar, hatinya sangat kecewa, berpikir bahwa tempat-tempat seperti itu seperti rawa, dan ditakdirkan akan sulit bagi seekor naga yang dapat melakukan perjalanan keliling dunia untuk dilahirkan. Bahkan ia curiga penjahit tersebut telah berbohong kepadanya sehingga membuatnya kesal. Tapi sekarang, beberapa pukulan ini membuatnya sadar bahwa Su Xuanjun di depannya memang memiliki dua kuas. Perlu dicatat bahwa dengan pukulan seperti itu, dia dapat menghancurkan karakter biasa di alam kerajaan, dan dia tidak terkalahkan ketika ditempatkan di alam misterius. Tapi sekarang, itu diblokir. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak bahagia? Kamu juga baik. Di kedalaman mata Suyi, ada niat membara untuk bertarung. Dia sudah lama tidak mengalami pertempuran yang sama seperti ini. Khususnya, kekuatan yang dikuasai oleh penembak wanita ini berada di luar imajinasi dan menakutkan. Beberapa waktu lalu, ketika Suyi melangkah ke tahap tengah alam neter yang mendalam, dia telah menilai bahwa caranya sendiri dalam melakukan sesuatu dapat dibandingkan dengan puncak kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang, kemunculan pria bersenjata itu membawa kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Suyi. Datang lagi, pria bersenjata wanita itu melakukan tendangan voli, sosoknya seperti listrik, dan dia meninju. Ledakan. Dia galak dan kejam. Nafasnya saja yang menghancurkan kehampaan, menyebabkan gunung dan sungai di dekatnya runtuh dan runtuh. Semangat dan kekuatan juang yang tak tertandingi juga menstimulasi potensi Suyi, meledak dengan keras, semangat juangnya membara, dan darah juangnya mendidih. Perang pecah. Seluruh tubuh Suyi dipenuhi dengan cahaya pedang, dan niat pedangnya seperti air terjun. Ledakan. Pukulan kedua bertabrakan, seperti ledakan yang menggelegar, ribuan aliran kekuatan menyapu 10 penjuru, seolah langit dan bumi akan hancur. Sosok Suyi terguncang lagi, dan dia mundur beberapa langkah. Kali ini, sebelum dia bisa berdiri teguh, pria bersenjata wanita itu sudah datang dengan kasar, melambaikan tangannya, seolah-olah dia bertanggung jawab atas senjata penghakiman, begitu kuat hingga tak terbayangkan. Suyi tidak akan pernah mundur, dan akan bertarung dengannya. Setelah pertempuran memiliki kekuatan untuk dengan mudah melenyapkan karakter Xuan Hejing. Ini mengerikan. Jika orang melihatnya, mereka akan terkejut. Saya tidak percaya ini adalah pertarungan hebat di level Xuanyou. Pada gerakan ke-9, bekas darah menetes dari sudut bibir Suyi. Jubah pria bersenjata wanita itu sedikit berantakan, dan sepasang kaki panjang seputih gading menjulang. Lawannya sangat bagus. Ada sedikit nada kegembiraan dalam suaranya. Suyi tersenyum. Dia memahami perasaan ini. Dia sudah terlalu lama tidak terkalahkan, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan kedinginan di ketinggian. Sekarang saya bertemu lawan yang layak, itu seperti lawan catur, dan semangat keseluruhan pribadi saya berbeda, dan saya sangat bahagia. Sama seperti sekarang, semangat juangnya benar-benar mendidih. Semangat juangnya melonjak, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semangat dan energinya sendiri tampak bersorak. Suyi bahkan punya firasat bahwa ketika pertempuran ini selesai, tidak akan lama lagi dia bisa dengan mudah melangkah ke tahap akhir dari alam neter yang mendalam. Trik ke-10, jika kamu bisa bertahan, aku akan membiarkanmu melihat rahasia tombak Seonku. Ledakan. Pukulan ini seolah membelah dunia dan menghancurkan gunung dan sungai. Suyi tidak mundur, tapi maju, lengan kanannya terangkat ke udara, seperti cakar naga yang menonjol dari awan, meledak dengan keras. Ledakan. Mesin udara berputar, dan dia batuk seteguk darah karena tidak nyaman. Pria bersenjata itu mendengus dingin dan menebas leher Suyi. Dalam sekejap, keduanya bertarung berdekatan satu sama lain, dan pertarungan menjadi semakin berbahaya, dan setiap gerakan berakibat fatal. Namun tak satu pun dari mereka yang bermaksud menyerah. Mereka berdua sepertinya tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Sulit untuk mengatakannya. Klik, tulang bahu Suyi patah, dan darah muncrat. Bagus, bagus, ayo lagi. Pria bersenjata wanita itu senang dan tidak merahasiakan kegembiraannya. Tampaknya Suyi bisa menyakitinya, yang membuatnya terkejut. Namun, tembakannya semakin ganas, dan dia juga semakin kuat.
Setiap gerakan, menarik kekuatan Zhou, memiliki kekuatan untuk menjungkirbalikkan gunung dan sungai di setiap kesempatan. Bagaimana Suyi bisa bersikap sopan? Dia belum pernah mengalami pertempuran seperti itu terlalu lama. Pada saat ini, dia tidak memikirkan hal lain, dia melupakan hari ini, tempat ini, dan orang ini, tubuh dan pikirannya tenggelam dalam pertempuran ini. Di bawah pertarungan semacam ini, di waktu berikutnya, luka pada keduanya menjadi semakin banyak. Rambut panjang Suyi tergerai, tubuhnya patah dan berlumuran darah, dan tubuhnya penuh luka yang mengejutkan. Pria bersenjata wanita itu tidak jauh lebih baik, jubah abu-abunya hancur, dan kulitnya dipenuhi bekas pedang berdarah. Selang waktu, 100 pukulan, 200 pukulan, 300 pukulan. Sampai senja, di dunia ini, hanya dua sosok yang terlihat bertarung sengit, keduanya terluka, dan sama-sama menyedihkan sekaligus tragis. Pada akhirnya, ketika budidaya Suyi diambang kehabisan bahan bakar, pertempuran tidak pernah diputuskan. Demikian pula dengan pria bersenjata yang tampak kelelahan, terengah-engah dari waktu ke waktu. Tapi baik Suyi maupun penembak wanita itu tidak bergeming, dan mereka bertarung seolah-olah mereka sedang berjuang untuk hidup mereka, seolah-olah mereka tidak menjatuhkan lawan mereka sepenuhnya, dan mereka tidak akan menyerah bahkan jika mereka mati. Kamu tidak bisa melakukannya, aku akan membuatmu berbaring dengan pukulan ini. Tiba-tiba, wanita bersenjata itu tertawa ringan, melangkah ke langit, dan melemparkan tinjunya untuk membunuh. Ledakan, tinjunya seperti naga, dan melepaskan paksaan tertinggi, tidak hanya menargetkan tubuh Suyi, tetapi juga jiwa dan kondisi pikirannya. Dari kejauhan, pukulan ini sepertinya menghancurkan Suyi dan bagian langit dan bumi itu bersama-sama. Menurutku kamu akan berbaring dulu. Suyi mendengus dingin dan bergegas ke depan. Klik, lengan kanannya terlepas dan darah berceceran. Tetapi pada saat ini, sosoknya bergegas ke depan, bergerak seperti gunung, dan menghantam pelukan penembak wanita, lengan kirinya menonjol pada saat yang sama, dan menghantam perut penembak wanita dengan keras. Pria bersenjata itu mengerang, tubuhnya melengkung seperti udang rebus, gemetar hebat. Tapi dia cukup kuat, lengannya seperti ular, dan dia menghantam leher Suyi. Suyi segera melakukan backhand dan menopang lengan lawan dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, kedua orang itu terhempas ke tanah seperti putaran yang memutar. Ledakan, asap terisi. Pada saat terakhir, pria bersenjata itu ditekan dengan keras dan tidak bisa menahan tangisnya yang menyakitkan. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.